warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kok kirang semangat jabaipun salam, sampun sarapan? Nggih. Kula wangsuli malih mugi-mugi ingkang jawab salam semangat. Rezekine gembruduk. Amin. Nek masalah rezeki pokoknya paling semangat Pak Yai nggih. Ingkang jawab salam semangat mugi-mugi dipun paringi Allah umur panjang. Wih, wono sobo takut mati ya. Ingkang jawab salam kompak mugi-mugi dipun paringi Allah Subhanahu wa taala ingkang dereng kagungan keturunan mugi-mugi cepet hamil. Kok bapaknya yang semangat ya. Ingkang dereng kagungan jodoh mugi-mugi cepat dapat jodoh. Wih, nih jomblo-jombloan Masya Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sami pun paringi Allah sehat wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahummal hamdal hamidin wa nuqaddisuka taqdisal muqaddisin. Wa nusalli wa nusallimu ala man jaa bi dzikril hakim ala lisanin arabiyyin mubin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin. Ini yang paling semangat jawab sholawatnya hanya sebagian kanan. Ibu, besok pengen mlebet swarga napa neraka? Swarga. Besok nek mlebet swarga kepengin kalih Syahrini napa Kanjeng Nabi? Nggih, nek enten asmane Kanjeng Nabi kok kirang semangat. Tapi nek enten Mbak Syahrini lewat kok sorak-sorak. Kula jenengan sami pengen awor Syahrini napa Kanjeng Nabi? Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim, para masyayikh, langkung-langkung panjenenganipun Rama Kyai Haji Taufikul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Bangsri Jepara Jawa Tengah Indonesia. Ingkang kawula minulyaken panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Istiqomah Alhamdulillah dalah sedaya putra wayahipun ingkang tansah kawula takzimi kawula mulyakaken. Wabil akhos panjenenganipun Rama Kyai Haji Wafi Abdul Latif dalah sedaya para kiai ingkang boten saged kawula aturaken setunggal-setunggalipun boten ngirangi rasa takzim kawula dumateng beliau sedaya. Boten kasupen jajaran asantid Pondok Pesantren Al Anwar ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kasupen dumateng sedaya para tokoh masyarakat, tokoh agami kang sampun rawuh. Boten kasupen sedaya para wali santri, tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amih. Puji syukur kula panjenengan sami wonten kersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Keranten wonten kesempatan enjang menjelang siang punika kula panjenengan sami pinarak wonten raudhah mir riyadil jannah. Amin Allahumma. Duduk kita duduk yang penuh dengan keistimewaan. Panjenengan pinarak mulai saking awal ngantos sak menika. Bu, ditarik napa mboten? Ditarik biaya napa mboten? Mboten. Milon inilah duduk contoh miniatur surga kita. Kita duduk dinikmatkan ada atapnya, ada gambaran di depan, Masya Allah, anak-anak yang insya Allah akan menjadi penerus kita, terkhusus generasi emas di daerah Wonosobo, hamilatul Quran dan ahlul kitab. Amin Allahumma, amin Allahumma. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan dumateng beliau Sayyidina wa Maulana Muhammadin
Mugi-mugi kula panjenengan sami tergolong umatipun ingkang saged nglaksanakaken napa ingkang sampun dipun dawuhaken Romo Kyai Haji Wafi Abdul Latif kala wau ngurip-ngurip langgengaken sunahipun Kanjeng Nabi. Mila kula panjenengan sami duduk di sini bersama bersilaturahim, ngaos sareng menghormati lare-lare ingkang badhe diwisuda. Niki nggih termasuk sunahipun Kanjeng Nabi. Sinten mawon ingkang ngurip-ngurip sunahipun Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, Kanjeng Nabi jamin, kana ma'i fil jannah. Amin amin Allahumma. Mila langsung mawon para ibu, para bapak, kula panjenengan sami hari ini menjadi saksi sejarah. Pondok Pesantren Al Anwar akan mencetak generasi yang akan meneruskan para alim ulama. Insya Allah putra putri panjenengan kang sami diwisuda sak mangke langsung saking musannaf amsilati Romo Kyai Haji Taufikul Hakim. Kita doakan bersama mudah-mudahan anak-anak kita ini anak-anak yang berakhlakul karimah, meneladani sifat Rasulullah yang agung. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken langsung mawon kula njenengan sami badhe nderekaken wisuda ingkang sak mangke dipun pimpin langsung musannaf amsilati Romo Kyai Haji Taufikul Hakim. Saderengipun kula panjenengan sami nderekaken wisuda amsilati dateng beliau Romo Kyai Haji Taufikul Hakim, sareng-sareng kula panjenengan sami maringi kesemangatan dumateng putra putri panjenengan ingkang sampun wonten ngajeng menika. Kersanipun boten grogi. Ngoten Bu nggih? Nggih. Belakang tepuk tangan untuk anak-anak kita. Kula matur wonten ngersa panjenengan sami nek kula mau matur Indonesia jawab merdeka. Oke Bapak? Nggih. Kula matur Pondok Pesantren Al Anwar dipun jawab jaya. Oke? Kula matur amsilati pun jawab oke. Setuju nggih? Sareng-sareng kersanipun boten grogi. Mbak-mbak boleh untuk semangatnya. Indonesia Al Anwar amsilati. Alhamdulillah. Monggo Pak Yai. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyuwun sewu Pak Yai ngersakaken dipun paringi yalal waton karena ada kalimat yang kita dengar hubbul waton. Nggih. Hafal nggih, Mbah? Nggih, nek menawi mboten hafal sing penting mangap, nggih. Sebab maknane seneng kalih negara. Seneng negara termasuk bukti iman. Oke, sareng-sareng ibu-ibu, bapak-bapak kita melantunkan yalal waton. Nyuwun sewu, kula nyuwun panjenengan berdiri atau jumeneng sakwentara. Kita niatkan untuk negara kita niatkan untuk agama kita. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal waton, inhadu alal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal waton. Semangat. Yalal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton, hubbul waton minal iman, minal iman, wala takun minal hirman, inhadu alal waton. Serentak. Indonesia biladi anta unwanul fakhama, kullu man ya'tika yawma tami'an yalqa imama, kullu man ya'tika yawma tami'an yalqa imama. Pusaka, semangat. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah, bangkitlah
bangsaku. Serentak. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Nyai Hajjah Istiqomah Al-Hamilah, yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, beliau Romo Kiai Haji Raden Wafi Abdul Latif, para kiai, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, semua yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Mboten kenging corona? Alhamdulillah. Jenengan niki berarti hasil seleksi saking corona. Hasil seleksi alam, di mana 2 tahun terakhir ini kita diberi ujian yang berat oleh Allah, tapi alhamdulillah bisa kita lewati dengan sukses, dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dulu sebelum corona itu ada yang namanya Corolla. Setelah corona terus ada namanya Jazz, Innova dan sebagainya. Jadi dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hasil seleksi alam, seleksi corona, kita masih diberi kesempatan hidup lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita semangatkan diri kita untuk membumikan akhlakul karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati lahu mi'atu ajri syahidin. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku, maka pada saat di mana kerusakan moral umat ini melanda, pada saat itulah Allah berkata lewat Rasulullah, dia mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Yang sudah mendapatkan kitab Akhlakul Karimah, mohon untuk diangkat ke atas. Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah? Sebagian nggih. Yang belum mendapatkan sabar. Mboten jatahe panjenengan. Sebab kawula namung membawa 2 kardus
yang isinya satu kardusnya 210, kalau kali 2 berarti 420. Ternyata pengunjungnya lebih dari 1000. Alhamdulillah. Doa panjenengan setiap berkumpul 40 orang sama dengan doanya satu wali. Berarti kalau berkumpul 1000 orang dan kita berdoa bersama, beristighosah, maka di sini sama doa itu mustajabnya seperti doanya wali 25. Alhamdulillah. Sunnah Nabi halaman 89. Ya, cepat hatam Bapak Ibu ya. Ibu, halaman 80. Sebelum halaman 89, pantes-pantesnya kita buka mukodimah rien. Ya, pantes-pantesnya ya. Pantes-pantesnya. Halaman mukodimah remin. Ibu siap bersolawat? Nggih, paling banter suwantene insyaallah mangke rezekine paling kathah. Amin Allahumma. Nggih. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali amni man qad wahada wal ali wal وسلم دائما على أحمد على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب والآل Muqaddimah sarang-sarang. Alhamdulillahil karimil khalaq salatuhu ala mutammimil akhlaq puji kagungan Allah kang maha mulya. Sholawat salam atas Nabi kang mulya. Sholawat salam atas Nabi kang mulya. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli wa sallim Nabi Muhammad. Muqaddimah sampun. Langsung isine tengah 89. Cepat hatam nih. Cepet kilat, cepet hatam. Alhamdulillah. Keluar dari pengajian ini kita harapkan ada perubahan-perubahan yang menjurus dari sesuatu yang kurang baik, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keluar dari pengajian ini, mari kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, yaitu dengan akhlak yang mulia. Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Sampai kita makan pun diarahkan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
halaman 89. Adab tata cara makan. Ini hal yang sepele tapi sering diabaikan. Mengucapkan basmalah dengan suara yang keras. Kalau bisa memakai mic sekalian. Sebelum makan ya. Di rumahnya berarti pakai mic semua Pak ya. Hal itu agar mengingatkan yang ikut makan bersamanya membaca bismillah. Karena setan akan lari. Kalau setan berupa setan jin, kita bacakan ayat kursi lari. Tapi kalau setan berupa setan manusia, ayatnya kita ambil, kursinya kita gebukkan, dia akan lari. Yang kedua, makanlah dengan tangan kanan. Ini kelihatannya sepele. Tetapi kalau kita niati mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan pahala 100 orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Rahasianya apa? Kita disuruh untuk memakai tangan kanan, walaupun kita kadang meminjam tangan kiri untuk memegang kerupuk misalnya. Kerupuk bolehlah pada saat kita makan itu dipegang tangan kiri. Tetapi pada saat makannya, kerupuk ini kita lempar ke tangan kanan untuk dimasukkan oleh tangan kanan. Sebab apa rahasianya? Di tangan kita ini ada namanya bakteri positif yang disebut dengan normal flora. Napa bapak-bapak? Normal, bukan new normal ya. Bukan new normal. Kalau new normal dikalikan 2 tadi new normal. Normal flora. Niki ilmu kedokteran. Normal flora. Normal flora niku adalah bakteri yang positif. Manakala kita memakan dengan tangan kanan, makanan yang kita makan akan kena bakteri positif ini. Maka sunnahnya pada saat selesai makan kita jilati. Dijilati tujuannya apa? Agar bakteri positif yang namanya normal flora bisa masuk ke dalam lambung kita, akan menyeimbangkan diri atau mengimbangi dari bakteri-bakteri negatif yang ada. Inilah rahasianya. Jadi para santri, para pejabat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai sekarang, mari kalau kita makan, makanlah dengan tangan kanan. Walaupun itu kerupuk di tangan kiri, tapi pada saat memasukkannya itu dengan memakai tangan kanan. Namanya apa tadi? Normal flora. Kalau tidak percaya, tanya kepada bapak dokter. Insya Allah benar. Ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kenapa kok berhenti? Bingung? Iya. Saya ulangi ya. Ayo, tegang punya ini. Allahumma salli wa sallim ala
اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين أما التي معه فهي البدء bersama-sama. وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين. Halaman 90. Yang tidak mempunyai buku cukup ngowoh mawon. Sangger melu mangap-mangap sing penting boten kelebetan laler. Halaman 90. Janganlah bernafas di dalam makanan. Ampun ambekan nok makanan. Sebab pelajaran TK dirin orang pada saat bernafas itu menghirup namanya oksigen atau O2. Mengeluarkan nafas namanya zat asam arang atau disebut dengan CO2. Kalau HO2 itu singkatan hula hulu. Zat asam arang ini sangat bahaya bagi paru-paru. Jadi makanya pada saat kemarin saya tanya ke dokter, Pak dokter, kenapa kok kita disuruh pakai masker? Iya, masker itu bagi laki-laki, bagi perempuan namanya mbakker. Iya, ada juga kanker ya kalau santri ya. Loh, padahal kita mengeluarkan zat asam arang ini kan seumpama kita pakai masker, berarti kita hirup lagi. Jawabnya dokter, kita mengikuti aturan pemerintah. Oleh sebab itu saya kadang pakai masker, saya kadang enggak pakai masker. Karena apa? Kalau pada waktu berkumpul, yalah ikuti aturan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Tetapi pada saat tidak bersama orang banyak, ya saya enggak pakai masker karena kita menghirup udara sendiri. Salahnya dokter enggak jawab. Kalau dokter bisa menjelaskan secara ilmiah, saya ikuti. Karena kata beliau jawabnya hanya, saya hanya mengikuti pemerintah. Ya saya juga mengikuti guru saya, guru TK. Ayo. Sanduna fid dunya, fazuna fil ukhra, ya khadijatan وفاطمة الزهراء سدونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء
halaman 91. Halaman 91. Tidak minum air setelah makan, kecuali jika diperlukan goro-goro keselek. Pirsa nggih keselek Wonosobo? Oh, sami kali Jepara. Dan setelah selesai makan sekitar 30 menit. Iki rak terus sereden. Nggih, sereden itu bahasa Jepang, Bapak. Sami mriki sereden nggih. Oke. Tapi dengan ngertoso, jenengan kepengin sehat napa kepengin sakit? Kepengin kuat napa kepengin lemah? Tuntunan Kanjeng Nabi saat makan, di tengah-tengah makan jangan minum air putih. Dan setelah makan jangan langsung minum, tunggu sekitar 30 menit. Rahasia kedokteran, walaupun saya tidak pernah kuliah, sering saya sampaikan dumateng jenengan, saya tidak punya S1, saya tidak punya S2, saya tidak punya S3, intinya saya tidak punya S tapi punya kulkas. Iya, bikin es ya, nyentak es. Sering saya sampaikan di sini juga bahwa dulu saya ditawari untuk mendapatkan predikat HC atau honoris causa. Tapi saya tolak, saya tidak mau honoris causa. Karena apa yang saya inginkan adalah honoris causan. Karena apa? Kemana-mana pakai kaos. Kemana-mana pakai kaos. Saya tidak profesor, sering saya sampaikan ciri profesor itu budak depan. Karena memikir masa depan, bagaimana masa depannya. Kalau budak belakang namanya sejarawan, mikir disik-disik. Kalau budak atas namanya antariksawan, mikir dhuwur. Kalau botak semua namanya upin-ipin. Ipin-upin. Tapi saya belajar dengan membaca. Ternyata kunci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sehat itu diantaranya beliau tidak minum langsung setelah makan atau di tengah-tengah makan. Rahasianya secara ilmu kedokteran apa? Nasi yang kita kunyah, pada saat kita mengunyah itu ada namanya air ludah. Benar Bapak Ibu? Leres mboten? Air ludah ini mengandung enzim amilase. Napa? Nggak usah dihafalkan Mbah, migrain mangke. Yang penting terakhir nggih. Enzim betul Ibu. Pada saat nasi dikunyah dan sudah tercampur dengan enzim amilase, dia masuk ke dalam perut, masuk ke dalam lambung, ini sebagai pengaman agar lambung kita tidak cepat cedera, agar lambung kita tidak cepat haus, agar lambung kita tidak cepat apa? Aus ini kenapa sih? Pokoknya cepat rusak. Karena apa? Ada enzim amilase. Tapi pada saat kita di tengah-tengah makan, pada saat kita selesai makan, nasi belum sampai ke lambung langsung diguyur dengan air putih, maka enzim amilasenya bubar jalan. Akhirnya yang terjadi apa? Nasi akan dicerna oleh lambung tanpa pengaman. Akhirnya yang terjadi lambung kena mah. Kalau mahnya akut namanya mamah. Mahnya dua. Limpa kena. Terus pankreas kena. Akhirnya gula naik. Kita akan mendirikan produksi pabrik gula. Terus nyata Pak, selama 1 bulan full saya makan, langsung saya minumi, saya coba, saya tes darah
gula darah saya 300, 400, bahkan sampai 500. Karena langsung minum. 1 jam berikutnya saya coba lagi, semacam itu lagi, sampai 1 minggu full. Terakhirnya saya makan 1 piring tanpa saya minumi. Saat itu juga setengah jam berikutnya saya tes darah saya, gula darah saya hanya sekitar 185. Alhamdulillah. Metodenya Rasulullah Pak ya ini ya. Oleh sebab itu, ini tips agar kita tidak banyak sedekah kepada dokter. Loh, coba. Kita tepuk tangannya tertinggal ya. Memondokkan anak di pesantren jauh lebih murah dibanding kita memondokkan anak di rumah sakit. Oh itu ya. Loh, nggih ta mboten, Pak? Nggih, leres. Lah, mari kita biasakan, ini sunnah Rasul. Di mana Rasulullah tahu sebelum winarah, Rasulullah mendapatkan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jenengan sampai rumah amalkan ilmu ini, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Ya Karim, ya Karim. Sakit Bu? Boten sakit, sepenting mangap deh. Ya kan berkahnya Rasulullah. Ya Karim, ya Karim. Syairullah, 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 syairullah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Syairullah, 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 syairullah. Halaman 140. 140. Jadilah orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Al-hilmu, menahan marah. Jadi kalau kita lihat orang mudah sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, itu sebentar lagi kena hipertensi. Sebentar lagi kena stroke. Na'udzubillahi min dzalik. Al-hilmu adalah menahan diri dari marah dan balas dendam terhadap orang yang menyakitimu, meskipun engkau mampu melakukannya. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menahan marah. Kok bisa? Orang yang marah disuruh untuk, kalau dia berdiri disuruh untuk duduk. Kalau dia duduk disuruh untuk berbaring. Kalau dia berbaring disuruh untuk tidur atau disuruh untuk berwudu. Rahasianya apa? Pada saat seseorang marah, enzim amilase yang ada di ludah berubah jadi racun. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan pada saat jenengan marah menelan ludah, rasanya pripun? Pahit apa manis, Bu?
Pahit ya. Nah, niku berarti enzim amilase berubah jadi racun. Masuk ke dalam perut kita, masuk ke dalam lambung kita, maka akan mengangkat atau meningkatkan namanya zat asam lambung. Kalau zat asam lambung naik, akhirnya terjadi apa? Terkenalah namanya hipertensi. Orang yang paling luar biasa adalah orang yang mempunyai sifat ikhlas, syukur, sabar. Kalau wang sulim malih ikhlas, syukur, sabar. Niki insya Allah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Napa Pak? Panjang umur. Ikhlas, syukur, sabar, nangise wonten ngersane Gusti Allah. Panjang umur. Kula wangsul malih kepengen panjang umur, ikhlas, syukur, sabar, nangis dumateng Gusti Allah. Kepengen panjang umur napa kepengen cekak umure, Pak? Pinten 1000 tahun. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq. Wong sing dipanjangno umure dening Gusti Allah akan dibalik keadaane. Jenengan boten gadah untu, dadi cacilik. Kalau wong sili malih kepengen panjang umur, ikhlas, syukur, sabar. Kalau wong sili malih ikhlas, syukur, sabar. Kok saged dadi panjang umur? Orang yang selalu ikhlas, selalu syukur, selalu sabar, hormon yang diproduk oleh tubuh kita namanya hormon endorfin, hormon serotonin, hormon oksitosin, dan hormon dopamin. Yang hafal saya beri uang 100.000. Iya, ulangi. Tuh jadi hormon apa tadi, Bibo? Saya ulangi. Hormon endorfin, hormon oksitosin, hormon dopamin, hormon serotonin. Ngacung. Maju ke depan 100.000 Pak. Dari Pak Yai. Sebutkan hormon yang manakala keluar dari orang yang syukur, ikhlas, sabar. Ngacung, monggo Bapak. Ya. 100.000, tak bedut ke 100.000. Kula ulangi. Endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin. Engko nek dieling-eling upin-upin. Hormon oksitosin, hormon endorfin, hormon serotonin, hormon dopamin. Ini namanya hormon kekebalan tubuh atau hormon imunitas. Hormon sing dadosaken jenengan tenang. Tetapi jenengan boten syukur, boten ikhlas, boten sabar, mudah emosi. Hormonnya ada 3. Hormon kortisol, hormon adrenalin, dan hormon epinervin. Ini hormon yang merusak tubuh kita. Jenengan pas emosi, pas menghadapi masalah, pripun rasane ten dodo? Sesek ngira. Niku namanya hormon kortisol, hormon adrenalin, dan hormon epinervin. Sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan akhlak mulia, ajaran Rasulullah, kita disuruh untuk mempunyai sifat dan sikap, yaitu menahan marah. Subhanallah. Padang bulan, padange kaya rina rambulane sing awe-awe. Padang bulan, padange kaya rina rambulane sing awe-awe, sing awe-awe. Ngelingake aja padha turu sore, rene tak critani
kanggo sepo mengko sore rene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin bi'ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi sholatan daimatan bidawami mulki lahi musifatun qad hamalan sahibaha tarakan biqamin minan a'dabauha al-hilmuna ansang kamarah emosi ora batas dendam ing wong kang nyakiti al-hilmuna ansang kamarah emosi ora batas dendam ing wong kang nyakiti ora batas dendam ing wong kang nyakiti Allahumma sholli wa sallim ala sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adama bi'ilmi lahi sholatan bidawami mulki lahi salatan daimatan bidawami mulki lahi. Siap mengembangkan akhlak mulia. Sing semangat, siap mengembangkan sunnah Rasulullah. Mangke dugi ngriya jenengan diwamuk bojone angger meneng mawon. Loh, kan mengembangkan akhlak mulia menahan marah. Sangger meneng mawon mboten napa-napa. Sing ibune diwamuk bapake sangger meneng mawon. Lho kok meneng gene Bu, bareng ngaji, ngaos kon menahan marah. Kepengin negara niki dados negara ingkang sae napa ingkang awon? Bangsa, negara ini, rakyat ini yang beradab, yang berakhlak mulia, maka kembangkan kitab akhlak niki. Kita contohkan 47, halaman 47. Balik ke depan Bapak Ibu nggih 47. Ya pancen mulak-malik ngoten niku. Jenengan maca Quran ngarep mburi tengah bebas. Jenengan pencak silat niku mboten kedah urut. Jenengan tukaran pencak silat urut ya mati dhisik. Sesuai kali kebutuhan. Kita mendengarkan informasi di televisi bahwa ada seorang anak yang membunuh ibu kandungnya gara-gara hanya tidak diberi uang rokok. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kita lihat 47, mari kita semangat untuk mengembangkan ini. Tidak sekedar dikaji, tidak sekedar dibaca, tapi memasukkan alam bawah sadar, insya Allah menjadi sadar. Caranya bagaimana sering saya sampaikan. Sebelum belajar kita baca 5 bait, setelah belajar dibaca 5 bait, atau setelah tidur dibaca 5 bait, nanti akan masuk ke toilet dibaca 5 bait. Insya Allah seminggu hatam sekali, 1 bulan hatam 4 kali, 1 tahun hatam 40 kali, masuk ke alam bawah sadar tanpa sadar.
Kalau ternyata sampai 40 kali dibaca ndak sadar berarti semaput. Jadi sangat mudah. Keinginan kita untuk merubah bangsa ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kita setiap orangnya untuk mempunyai kesemangatan mempengaruhi orang. Kita hitung yang hadir ada 1000 orang. Kalau kita mempunyai kesemangatan untuk merubah bangsa ini, untuk memberikan, menularkan ilmu ini ke orang, 1 tahun cukup mencari 10 orang saja. Setahun golek wong 10 mempelajari akhlak karimah, akhlak mulia, angel napa gampang? Loh, saya kebangetan setahun ngajarno kitab niki krenggone wong 10, angel napa gampang? Urung-urung wis muni angel iki lho. Insyaallah gampil ngoten lho, Bang. Gampil. 10 tahun. 1 tahun. 1 tahun mencari 10 orang. 1000 jadi 10.000. 10.000 jadi 100.000. 3 tahun jadi 1 juta. 4 tahun jadi 10 juta. 5 tahun jadi 100 juta. 6 tahun jadi 1 miliar. Penduduk Indonesia semuanya sekitar 285 juta, berarti 6 tahun jih susuk 750 juta. Alhamdulillah. Kesemangatan Anda, mansana sunnatan hasanatan yakullahu nasibum minha. Jenengan menyampaikan ke 10 orang, orang menyampaikan ke 10 orang, jenengan angsal pensiunan pahala sampai kiamat. Alhamdulillah. Halaman 47 dibaca. Tawaf sambil menggendong ibu. Bonate, Pak. Mbon nate tawaf. Mbon nate tawaf. Wong dik riyen pun nate kula paringi metode praktis haji cepat walau melarat. Iya, Mbon nate ya? Mbon nate baca ayat kursi 1000 kali. Wow, 1000 kali ayat kursi. Kuat ta mboten, Pak? Kuat ta mboten? Kuat ta ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi. Kalau ternyata kita membaca ayat kursi 1000 kali kok ternyata belum dipanggil oleh Allah, ambil dan baca surat Al-Hajj 1000 kali. Kok ping 1000 ternyata rak mangkat-mangkat, ambil surat Tanah 1000 meter. Nah, ini yang luar biasa, yang cepat ini. Subhanallah. Kita lihat. Tawaf sambil Menggendong ibu. Sambil menggendong ibu. Nanti tak mboten. Sudah pernah gendong ibunya, Bu? Belum pernah, nggih. Belum sebanding dengan 1 kali jeritan saat ibu melahirkan. Masya Allah. Ini kan pun nate ngelahirke, Pak. Sajange ibu-ibu sih ngelahirke niku luarane rak karo-karuan, torok nyawa. Tapi dek menurut kula niku ceh lara sunat. Iya. Lah nek mboten. Cobi bapak-bapak ditangleti, purun sunat malih, Pak. Mboten purun. Lah ibu-ibu ini kapok setengah mati 2 tahun manakne. Kapok Lombok nggih. Berarti kapok setengah mati, manak ping pindho berarti kapok sak mati. Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam tafsirnya dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya, inna rajulan kana fi tawafi hamilan ummahu yatufu biha. Seorang laki-laki melakukan tawaf sambil menggendong ibunya. Kemudian ia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku telah melaksanakan haknya wahai Rasul? Rasulullah menjawab, fasa'alan nabiyya hal addaitu haqqaha? Qala la wala bizafratin wahidatin. Beliau menjawab, belum.
dan tidak sebanding dengan satu kali jeritan yang dirasakan ibu ketika hamil dan melahirkan. Ora ana bandingane sak denan. Ya, sak denan. Bahasa ngeden ya. Halaman 48. Membawa ibu di atas pundak. Bahasa mriki namanya mangkli. Mriki napa namanya? Manggul. Manggul. Sepanjang 16 km. Dengan melampah manggul ibune 16 kilo tanpa sandalan. Sebanding dengan satu kali hentakan saat ibu melahirkan. Iku lagi banding kalih sak denan. Inna rajulan ja'a ila nabi qala ya Rasulullah wahai Rasul inni hamaltu ummi ala unuqi farsakhaini fi ramdha'a syadidatin. Ya Rasul, saya memanggul ibuku sepanjang 16 km dalam kondisi cuaca yang sangat panas sekali. Lau ulqiyat fiha bid'atu lahmin lanadijat. Andai kata daging dilempar ke jalan itu langsung masak. Apa yang dikatakan oleh orang itu kepada Rasul? Fahal ataitu syukroha. Apakah saya sudah membandingi, saya bersyukur, berterima kasih kepada ibu? Faqala la'allahu ayyakuna lidhalqatin wahidatin. Baru sebanding dengan sak denan. Sak denan ya. Pramila kadang niku anake niku diundang utawa dijenengi Muhammad Denan. Adenan ya. Oh, adenan. Bukan Muhammad Denan nek ngeden temenanan ngoten. Rakat aina ya syauqan. Monggo. Teruskan. Subhanallah. Tepuk tangan untuk Al Anwar Putri. Masya Allah. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فابدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله حبلك أمك على عنقك بفرسخين في شديد رمدك يكون لا يؤدين شكرها فاستغفرن لنا وما وانتمي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلاة الله سلام الله طه رسول الله صلاة الله سلام الله
195 hatam. Alhamdulillah. Sampun Bapak Sampun Ibu kepanggih, sampun ketemu. 195 190 gangsal nggih. Nggih. Sampun monggo tutup sareng-sareng kali Mauliasul. Mugi-mugi bedah kitab dari beliau Romo Kiai Taufikul Hakim tentang akhlak mulia ngasno ilmu ingkang barokah ugi manfaat amin Allahumma. Untuk peringatan Maulidur Rasul mugi-mugi kula panjenengan sami saged neladani pinten-pinten akhlak mulianipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun fi yaumil qiyamah amin Allahumma amin Allahumma Maulaya salli wa sallim daiman abada Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh al-habibul ladzi turja syafa'atuhu. Allah Allah li kulli hawlin صلي على نبينا وسلم الحمد لله tapi wis rampung sholawat lan salam atas Nabi agung ya Rabbi bil Mustafa amin amin waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin amin amin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Harapan kami, kalau kita menginginkan negara Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur gemah ripah loh Jinawi mboten gemah ripah loh dleweran. Maka kembangkan kitab ini. Kitab ini murah dibanding rokok masih mahal rokoknya. Kembangkan kitab ini. Yang di muslimat gunakan materi pokok cukup dibaca 5 bait sebelum belajar. Hanya 1,5 menit.
Setelah belajar 5 bait 1 minggu hatam, 1 bulan hatam 4 kali, 1 tahun hatam 40 kali, masuk ke alam bawah sadar tanpa sadar. Untuk mendapatkan kitabnya ada di koordinator wilayah, yaitu di Pondok Pesantren Al Anwar. Syaratnya cuma 1, ojo ngutang. Kalau hari ini gratis ya. Alhamdulillah. Hari ini gratis, yang lainnya bisa mendapatkan lewat beliau, lewat koordinator. Ojo ngutang. Mosok semene wae kanggone kanggo pirang-pirang tahun kok ngutang. Kebangetan dibanding karo rokok masih mahal rokoknya. Kita kencing di SPBU 2000. Kencing ping 10 20.000 banding karo kencing 10 kali. Oleh sebab itu semangatlah. Ini di muslimat, di fatayat, di pondok pesantren, dimanapun, di SD, SMP, SMA, di MI, di MTS Aliyah. Tolong materi ini gunakan. Karena sangat penting dan satu-satunya yang berbentuk naloman itu adalah Kitabul Akhlak yang ada di tangan panjenengan sedoyo. Alhamdulillah.